Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan para sahabat-sahabat, sekarang kita bertemu lagi dengan saya. Tentunya di dalam pertemuan kali ini kita tetap membahas seperti kemarin-kemarin, yaitu membahas tentang topik-topik yang lagi viral ya. Kalau kita melihat di media sosial ya, yang sekarang ini yang lagi viral adalah orang menikah dengan kambing. Ini lucu ya, orang menikah dengan kambing atau manusia menikah dengan kambing. Ini bagaimana ini kita mensikapinya? Ada orang menikah dengan kambing karena memang dia itu mendapat wangsit, mendapat petunjuk untuk menikahi kambing itu. Jadi bagaimana sikap seorang muslim merespon ataupun menyikapi manusia ataupun seseorang ya yang menikah dengan kambing. Jadi di dalam agama Islam itu sudah jelas petunjuknya, arahannya, pedomannya. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ sudah ada pedoman, ada aturan bahwasanya di dalam urusan menikah atau pernikahan ini yaitu terjadi antar manusia, bukan manusia dengan binatang. Allah menciptakan diri kalian untuk berpasang-pasangan di antara jenis kalian itu sendiri, min anfusikum azwaja, untuk dijadikan istri, pasangan. Agar apa? Membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang tujuan daripada pernikahan itu adalah salah satunya untuk mencapai ketentraman. Jadi bagaimana mungkin orang itu menikah dengan selain manusia atau dengan selain ya bangsa diri orang itu sendiri ya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mencapai ketenangan kalau bukan dari jenis manusia itu sendiri? Karena dia tidak punya akal, kambing itu. Jangankan menikah dengan kambing, manusia menikah dengan jin itu diperselisihkan oleh ulama. Mayoritas ulama itu mengatakan manusia menikah dengan jin ini dilarang karena tidak akan tercapai tujuan pernikahan itu. Salah satunya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ini membina keluarga yang harmonis. Apalagi ia menikah dengan binatang yang jelas-jelas itu tidak ada akalnya. Maka oleh karena itu jangan dibuat main-main di dalam urusan pernikahan ini, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral, disyariatkan oleh Allah kepada hambanya melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jelas-jelas itu adalah merupakan sebuah penyimpangan terhadap agama, pelanggaran terhadap hukum-hukum Islam. Lalu bagaimana seseorang ini ketika mendapat petunjuk, bermimpi atau tiba-tiba datang kepada diri orang tersebut sebuah bisikan, kamu harus menikah dengan kambing. Ya, juga di dalam hukum Islam, kalau kita melihat dari sisi hukum Islam fikihnya, hukum wangsit itu sendiri tidak muktabar, tidak bisa dijadikan pedoman di dalam menetapkan hukum Islam. Kalau kita baca misalkan di dalam keterangan ini ya, ini fawaidul janiyah minal muhawaratil khazini ya. Ini hasil keputusan saya ambil hanya cuplikan-cuplikan dari ibarat ini ya. Sebetulnya ini bukan permasalahan yang terkait dengan itu, tetapi di sini karena berhubungan dengan wangsit, saya ambil ibaratnya, saya bacakan ibaratnya ini. Wangsit sendiri di dalam hukum Islam itu tidak muktabar. Di dalam kitab Talhisul Murad halaman 269
La mudkhala lil firasati wal ilhami fil ahkami syar'iyyah. Tidak bisa dijadikan sebuah hukum, tidak bisa dijadikan sebuah hujjah, argumentasi terhadap firasat-firasat, pikiran-pikiran, ide-ide, wal ilham ataupun ilham fil ahkami syar'iyyati, untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Tidak bisa wangsit itu dijadikan dasar untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Kemudian juga ada di dalam kitab Jama'ul Jawami juz 2 Shahifah 356 ya. Mas'alatun al-ilhamu iqa'u syai'in fal qalbu yasluju bid-dhammil lam wa hukiya fathuha yatma'innu lahu as-sadru yakhussu bihi Allahu ta'ala ba'du asfiyaihi wa laysa bi hujjatin li'adami siqati man laysa ma'suman bi khawatirihi li'annahu la yu'manu dasisatu syaitanu fiha khilafan li ba'di sufiyah fi qawlihi annahu hujjatun fi haqqihi. Amal ma'sumu kan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa hujjatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi idza ta'allaqa bihim kal wahyi. Jadi pengertiannya ini adalah bahwa ilham atau firasat-firasat itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan argumentasi di dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kenapa kok demikian? Li'adami siqati man laisa ma'suman bi khawatirihi li'annahu la yu'manu dasisatu syaitan. Karena tidak bisa karena memang tidak bisa dipercaya pikiran-pikiran seseorang itu bisa aman dari tipu daya setan. Karena manusia itu tidak maksum selain Nabi. Khilafan li ba'di sufi. Kalau sufi memang hujjah bagi dirinya orang itu, bagi sufi itu ya. Amal maksum, kalau memang ini orang maksum seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa hujjatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi, menjadi hujjah, diperhitungkan. Tapi kalau firasah, ilham, wangsit itu terjadi pada orang yang tidak maksum, ya manusia seperti kita-kita ini, maka itu tidak bisa dibuat hujjah atau tidak bisa diperhitungkan. Kalau di dalam istilah fikih itu ghairuh mu'tabar, tidak mu'tabar syar'an. Jadi kesimpulannya, wangsit itu di dalam hukum Islam tidak mu'tabar, dan juga orang atau manusia menikah dengan binatang, kambing, sapi, menikah dengan ular, menikah dengan apa lagi misalkan, ya tidak dibenarkan di dalam agama Islam, dan itu merupakan penyimpangan ataupun praktek-praktek yang menyalahi terhadap syariat Islam. Itulah teman-temanku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.